Saat melihat makhluk-makhluk di dunia hewan, kita pasti sering berpikir begini. Kalau ciri mereka mirip, pasti mereka berkerabat. Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di Duta Inspirasi YouTube Beta Berbagi Fakta. Zebra, kuda, dan unta pasti punya nenek moyang yang sama. Sama seperti anjing dan jakal, garis keturunan mereka pasti punya nenek moyang seekor serigala, bukan? Faktanya Sobat Inspirasi, cara kerja evolusi alam itu jauh lebih rumit. Misal evolusi konvergen, yaitu saat makhluk yang berbeda berevolusi secara independen satu sama yang lain, tapi akhirnya punya ciri yang sama Sobat Inspirasi. Lihat cara kerja hiu dan lumba-lumba. Untuk melihat cara kerjanya, sepintas mereka sangat mirip makhluk air dengan beberapa spesiesnya, punya ukuran yang kurang lebih sama. Tapi faktanya mereka tidak berkerabat loh Sobat Inspirasi. Hiu adalah ikan. Mereka berkembang biak dengan bertelur dan berevolusi dan mempunyai kemampuan mengendus darah di air untuk makan. Sedangkan lumba-lumba, mereka adalah mamalia. Mereka ramah dan mempunyai kehidupan sosial yang jauh lebih menarik. Contohnya lumba-lumba hidung botol. Mereka punya siulan khusus loh Sobat Inspirasi. Hiu dan lumba-lumba memang punya nenek moyang yang sama, tapi dia hidup di laut hampir 300 juta tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang lumba-lumba dan hiu itu tidak sepupuan lagi Sobat Inspirasi. Fakta lain yang mengejutkan dari evolusi konvergen adalah paus dan kekelawar. Sebagian besar makhluk yang kita temui sebagian menggunakan cahaya dan penglihatan untuk memahami dunia di sekitar. Tapi faktanya Sobat Inspirasi, ada sekumpulan makhluk tertentu yang mengandalkan suara untuk menggambarkan lingkungan mereka. Yang mereka lakukan adalah mengeluarkan suara yang memantulkan kembali ke mereka tergantung pada objek yang ditabraknya. Kemampuan ini disebut ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengeluarkan suara dengan frekuensi di atas pendengaran manusia yang disebut ultrasonik. Gelombang suara itu memantul dari objek saat mereka bergerak, memungkinkan mereka mengetahui di mana mereka berada. Kekelawar menggunakan tenggorokannya untuk menghasilkan suara ultrasonik dari mulut dan hidungnya, lalu mereka mendengarkan perubahan dari gemanya. Sementara paus melakukan ekolokasi dengan mendorong udara lewat rongga hidungnya. Gerakan ini menciptakan getaran pada organ lemak khusus bernama melon. Organ ini memfokuskan dan memodulisasi suara yang kemudian diteruskan ke air di sekitarnya. Lalu paus menangkap pantulan suara ini lewat rahang bawah dan sekitar telinganya. Metode ekolokasi ultrasonik ternyata digunakan di kapal selam juga loh Sobat Inspirasi. Hal ini dikenal sebagai sonar atau sound navigation and ranging. Nah Sobat Inspirasi, fakta lain dari konvergensi evolusioner adalah ichthyosaurus dan lumba-lumba. Secara visual, reptil laut zaman Mesozoikum ini tampak mirip dengan lumba-lumba modern. Tapi mamalia yang ramah ini lebih berkerabat dengan jerapah dan unta dibanding dengan makhluk purba. Meski terpisah 200 juta tahun, mereka punya ciri umum yang bisa mengecohkan bahwa mereka berasal dari spesies yang sama. Karena mereka tinggal di lingkungan yang sama, keduanya berevolusi untuk punya sirip punggung sebagai penyeimbang saat berenang. Nah, fakta lain Sobat Inspirasi, ada Phytosaurus dan buaya. Phytosaurus adalah reptil bumi pada zaman Trias. Mereka bukan dinosaurus, tapi hidup di waktu yang sama dengan dinosaurus pertama. Meskipun sangat mirip, buaya pertama kali muncul 75 tahun kemudian, di zaman Kapur. Keduanya sempat mengelabui ahli paleontologi yang mengira bahwa Phytosaurus adalah nenek moyang buaya. Nah, itulah beberapa cuplikan dari berbagi fakta hari ini ya. Sampai jumpa di fakta lainnya Sobat Inspirasi.